Halo UMC People, perkenalkan saya Nong Jessica dari Ikatan Kang Nong Kota Tangerang. Di sini kembali lagi di Ngopi Santai bareng dokter. Di sini saya sudah bersama dengan Dokter Londung. Gimana kabarnya, Dok? Baik, halo. Baik, di sini pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang varises nih, Dok. Banyak banget rumor yang beredar katanya varises itu karena sering pakai heels. Nah, kebetulan saya juga sering pakai heels nih, Dok. Kira-kira itu bener nggak ya, Dok? Tapi sebelum itu boleh tolong dijelaskan dulu nih, varises itu apa dan apa aja penyebabnya? Silakan. Oke. Varises itu pada intinya adanya kerusakan katup dari pembuluh darah balik. Jadi di kaki kita terutama itu pembuluh darah baliknya ada katup. Tujuan katup ini untuk supaya darah itu yang jalan naik ke atas, darah balik, itu tidak turun lagi karena pengaruh gravitasi. Nah, terjadi kelemahan dari katupnya sehingga darah yang harusnya naik lancar ke atas, dia turun ke bawah. Jadi itu yang menyebabkan terjadinya varises, karena begitu dia nggak lancar naik ke atas, turun ke bawah, terjadi pelebaran tuh, yang makanya orang-orang sering lihat kok kakinya ada kayak urat kebiruan yang berbelok-belok, terus kemudian pegel rasanya, panas, kram, itu namanya tanda-tanda dari varises. Oke. Tapi kalau dari aktivitas kita sehari-hari, ada nggak sih, Dok, yang menyebabkan varises ini? Jadi penyebab pasti varises itu sampai sekarang sih nggak ada penyebab pastinya. Faktor resiko ada. Faktor resiko yang bisa menimbulkan varises itu macam-macam. Satu, dibagi menjadi lifestyle atau gaya hidup. Misalnya tadi udah singgung-singgung di awal, suka pakai high heels. High heels terus berdiri lama, duduk lama, pokoknya suatu keadaan yang statis gitu, sehingga pompa dari pembuluh darah, pompa otot untuk menjalankan darah naik ke atas itu tidak berfungsi dengan baik. Itu faktor resiko dari lifestyle. Terus ada juga keturunan juga bisa bikin orang menjadi menderita varises. Kemudian ada juga pengaruh hormonal, makanya secara penelitian sih wanita lebih banyak karena pengaruh hormon kewanitaan, dan juga wanita karena hamil ya kan, terjadi penekanan dari pembuluh darah baliknya sehingga terjadi varises. Itu faktor-faktor resikonya. Jadi kalau dibilang penyebab pasti belum ada sampai sekarang. Faktor resiko ya. Oke, tadi jadi ada beberapa faktor ya, Dok, ya? Betul. Tapi varises ini berbahaya nggak, Dok? Dan cara mengatasinya tuh melalui tindakan-tindakan apa ya, Dok? Jadi varises itu dibilang berbahaya, berbahayanya ini kita perlu definisikan apa. Jadi bisa menimbulkan kematian, secara literatur kecil kemungkinannya. Kematian itu terjadi kenapa? Kalau misalnya amit-amit, kalau varises itu menimbulkan yang terjadi sumbatan di pembuluh darah, sehingga sumbatan pembuluh darah itu gumpalan darahnya lepas, nyangkut di paru-paru, bisa menimbulkan kematian, tapi jarang. Yang paling sering adalah menimbulkan morbiditas atau kecacatan. Kecacatan dalam artian di sini timbul luka di kaki. Kaki pertama bengkak, kemudian timbul luka, lukanya nggak mau sembuh-sembuh. Pasien jadi susah beraktivitas sehari-hari. Kalau nggak bisa beraktivitas dengan normal sehari-harinya, otomatis pekerjaan nggak bisa berlangsung dengan baik, dia nggak bisa kerja kan, berarti kan terjadi dia nggak berfungsi, dalam artian dia tidak bisa mencari nafkah, dia nggak bisa mencukupi kebutuhan sehari-harinya karena adanya gangguan luka misalnya yang nggak mau sembuh gitu sih. Kalau tindakan untuk mengatasi varises itu apa aja ya, Dok? Nah, kalau tindakan-tindakannya ini banyak. Varises ini sekarang yang bisa kita lakukan. Misalnya yang jadi sebelumnya kita harus flashback dulu. Kalau varises itu kita lakukan tindakan berdasarkan derajatnya. Jadi varises itu ada derajatnya. Derajat yang paling ringan sampai derajat yang paling berat.
Kalau secara literatur dibilang derajatnya sampai 6 tingkatan. Yang paling ringan tuh yang kalau kayak jaring laba-laba, halus gitu kan. Nah itu derajat 1. Kemudian derajat 2 mulai dia makin membesar. Derajat 3 varisesnya mulai diikuti dengan ada pembengkakan di kaki. Derajat 4 mulai kakinya setelah yang bengkak udah berubah warnanya kayak orang eksim kulitnya misalnya. Kemudian derajat 5 timbul luka. Lukanya itu kering. Nah, derajat 6 lukanya itu basah, terus mengeluarkan cairan. Nah, pada derajat 1 tindakannya yang mungkin sering didengar ada yang namanya disuntik. Nah, misalnya kalau orang mau masuk tentara ada varises halus disuntik. Nah, itu derajat 1. Mau masuk polisi atau kedinasan yang nggak boleh ada varisesnya disuntik, itu derajat 1. Nah, mulai dari derajat 2 sampai derajat selanjutnya sampai derajat 6 itu bervariasi. Banyak tindakan yang bisa kita lakukan. Ada yang menggunakan energi panas, ada yang menggunakan ditarik gitu, di stripping istilahnya. Kemudian ada yang menggunakan dilem. Nah, itu semua macam-macam tindakannya. Dan yang paling sering kita dengar menggunakan energi panas. Dengan minimally invasif menggunakan energi panas yang paling sering kita dengar. Apa tuh? Namanya EVLA atau endovenous laser ablation atau endovenous laser therapy, ada yang bilang seperti itu. Nah, selain EVLA sekarang muncul lagi tindakan yang lebih baru lagi lah bisa dibilang gitu, yang bersaing dengan EVLA ini, yaitu menggunakan microwave namanya. Microwave itu energi panas juga, tapi energi panas yang dihantarkannya lebih stabil menggunakan energi panas dari microwave, sementara kalau yang satu pakai energi panasnya dari laser untuk menutup kerusakan venanya. Itu yang lagi naik daun. Tapi kalau misalnya perbedaan dari EMA tadi ya dok ya, yeah. EMA dan FVLT atau yang lain-lain itu seperti apa ya dok ya? Kalau perbedaannya sih hampir sama-sama aja. Prinsipnya sama menggunakan panas. Namun panas yang dihasilkan tuh yang endovenous microwave ablation atau EMA ini dikatakan energi panasnya lebih stabil. Kalau energi panasnya stabil, maka kemungkinan untuk rekanalisasi bahasa kedokterannya atau terjadinya kekambuhan itu lebih kecil dibandingkan dari literatur yang terakhir itu dibandingkan dengan energi laser. Itu klaimnya, dan penelitiannya belum terlalu banyak karena ini kan masih metode baru ya, masih baru, jadi belum banyak penelitiannya. Tapi penelitian sementara menyatakan dia minimally invasif, nyerinya minimal, lama perawatannya sebentar, kekambuhannya lebih kecil daripada teknik yang laser. Kalau teknik laser itu sekitar ada kemungkinan kambuhnya itu 5%, ini di bawah 5%, jadi sekitar 2-3% aja tingkat kekambuhannya. Jadi sekarang mulai nih pelan-pelan trennya bergeser nih ke arah endovenous microwave ablation gitu. Tapi ada nggak sih dok gejala pasien yang kayaknya cocok untuk EMA gitu, untuk teknik EMA ini gejala-gejalanya, atau khusus semuanya juga bisa gitu dok? Sejauh ini yang sudah kita lakukan, semua tingkatan dari mulai derajat 2 sampai derajat 6 itu bisa dilakukan menggunakan teknologi endovenous microwave ablation ataupun menggunakan endovenous laser ablation. Sama-sama tingkatan semua bisa. Yang berbeda malah yang lem atau yang di glue istilahnya, ditutup menggunakan reagen pembuluh darahnya, namanya cyanoacrylate. Nah itu dia tidak bisa untuk derajat 4 ke atas, dia hanya bisa derajat 2-3. Kalau derajat 4, 5, 6 tidak disarankan.
ada nggak sih dok resiko yang bisa yang bisa terjadi untuk setelah melakukan itu tindakan-tindakan EMA contohnya? Resiko namanya panas, pastilah resikonya luka bakar. Tapi karena panas dihasilkan lebih stabil, ya kemungkinan luka bakarnya lebih kecil luka bakar. Terus nyerinya dibandingkan yang laser diklaim lebih sedikit dibandingkan, padahal yang endovenous laser ablation aja sudah sedikit, ini lebih sedikit lagi. Jadi waktu pemulihannya lebih cepat ya dok? Sama cepatnya, dari literatur sama cepatnya, hanya nyeri sama kemungkinan untuk kambuhnya lebih kecil yang endovenous microwave ablation. Makanya mulai nih orang atau dokter-dokter melirik, termasuk di negara tetangga kita, Malaysia, Singapura juga sudah mulai ke sana sebagai alternatif dari endovenous laser ablation. Oke, kalau misalkan pasien setelah melakukan tindakan ini dok, bisa langsung pulang atau harus rawat inap gitu? Nah, itu tergantung. Kalau secara teoritis, semua bisa dilakukan dengan rawat jalan. Baik endovenous laser ablation maupun endovenous microwave ablation. Bisa dilakukan dengan rawat jalan. Tidak perlu dibius, tapi biasanya orang Asia lebih sensitif terhadap rasa sakit. Makanya kita lebih menyarankan kalau memang pasiennya nggak terlalu sensitif, yang nggak terlalu pengen ada sedikit rasa sakit, ya pilihannya dibiusnya separuh badan. Jadi 24 jam udah pulang pasca operasi. Gitu. Kalau untuk pasca tindakan nih dok, kira-kira kemungkinan untuk kambuh lagi itu ada nggak ya dok? Ya itu tadi yang saya singgung di awal, perbandingannya antara endovenous microwave ablation sama endovenous laser ablation tuh tingkat kekambuhannya atau rekanalisasinya lebih kecil yang microwave. Yang microwave lebih kecil dibandingkan yang laser. Itu dari literatur yang saya baca. Boleh dok, kira-kira gejala-gejalanya tuh apa ya dok, biar EMC people ini bisa lebih aware dan langsung datang ke EMC bertemu dengan dokter untuk memeriksakan varisesnya. Gejala yang umum dirasakan pasien itu biasanya pasti yang sering datang ke saya ya di poliklinik itu kram, panas betisnya, terus nyerinya tuh digambarkan kayak nyeri tumpul lah, pegel gitu kan. Kemudian ada keluar yang urat-urat yang warna kebiruan berkelok-kelok gitu, dari mulai yang halus sampai yang besar-besar gitu. Itu yang gejala yang paling umum yang sering saya dapatkan di poliklinik. Gimana tuh dok cara bedain pegel-pegel biasa atau pegel-pegel yang mengarah ke varises tuh dok? Nah itu kita ada pemeriksaan penunjang. Setiap dokter bedah vaskular dan endovaskular pasti memiliki toolsnya, itu alat diagnostiknya itu namanya USG Doppler. Dengan USG Doppler itu kita bisa melakukan diagnostik untuk memastikan bahwa ini karena varises atau bukan karena varises. Jadi nggak semua pegel-pegel itu? Oh tentu tidak, sobat people. Tidak semua yang pegel-pegel itu pasti varises. Itulah gunanya konsultasi ke dokter bedah vaskular dan endovaskular di rumah sakit Anda yang Anda nyaman, terutama di EMC Group. Iya betul. Jadi untuk EMC people kalau khawatir terkena varises, langsung aja datang ke EMC, langsung ya dok, bertemu dengan dokter. Betul. Nah dok, kalau misalnya tips and triknya nih dok untuk menghindari varises itu apa ya dok? Ya, lifestyle dijaga, jangan statis. Jadi misalnya duduk lama atau biasa bekerja di bawah dengan komputer lama gitu,
Misalnya setelah 2 jam berdiri jalan dulu supaya otot betisnya bekerja untuk memompa darah balik. Atau misalnya kalau guru tuh jangan berdiri, atau SPG atau buruh jangan berdiri diam terus untuk waktu yang lama, kan sekali-sekali berjalan supaya pompanya bergerak. Kemudian berat badan diusahakan stabil gitu. Kemudian kalau memang harus high heels, ya high heelsnya dijaga, jangan terlalu sering dipakai gitu, sekali-kali udah pas. Atau kalau misalnya perjalanan jauh untuk misalnya naik pesawat terbang untuk perjalanan yang lama, long trip gitu, saya sarankan ya pakai stocking supaya pompanya, aliran darahnya terus mengalir dengan baik. Demikian. Wah, terima kasih banyak dok sarannya. MC People, itu dia pembahasan kita tentang varises, menarik banget. Tadi sudah sempat disinggung apa itu varises, kemudian tindakan-tindakan apa saja yang bisa kita lakukan, terutama di MC Group ya dok ya. Betul. Nah, terima kasih banyak Dr. Rondung atas ilmu dan kesempatannya. MC People tetap jaga kesehatan, dan kalau misalnya mau cek-cek tentang varises atau kesehatan lainnya bisa langsung datang ke Rumah Sakit IMC. Saya Jessica pamit undur diri, sampai jumpa di Ngopi Santai berikutnya. Terima kasih.